Pernah berpikir siapa yang akan benar-benar ada untuk Anda saat Anda berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun? Saat kita masih muda, mudah bagi kita untuk mengatakan, pasti ada keluarga, anak-anak atau sahabat lama di sekitar kita. Namun, fakta tidak selalu seperti itu. Anak-anak akan tumbuh dewasa, punya kesibukan sendiri, dan sahabat satu persatu mungkin mulai pergi, baik karena jarak, kesibukan, atau faktor lain yang tidak dapat kita kendalikan. Tidak lama kemudian, kita menyadari bahwa sistem dukungan yang selama ini kita anggap dapat diandalkan tidak sekuat yang kita bayangkan. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Di video ini, kita akan membahas 6 pilar penting yang dapat Anda andalkan lebih dari keluarga saat usia tua. Meskipun itu tidak berarti kita harus menghindari orang-orang terdekat kita harus memahami lokasi kestabilan yang sebenarnya. Kemungkinan kita merasa sendirian atau tidak siap menghadapi masa tua kita berkurang jika kita lebih sadar dan menyiapkan diri sejak dini. Jangan salah, tua itu benar. Namun, itu adalah pilihan untuk menjadi tua dengan bahagia, sehat, dan mandiri. Dan Anda harus membuat keputusan hari ini. Bayangkan jika Anda masih dapat menikmati hidup, tetap aktif, memiliki orang-orang yang dapat Anda andalkan, dan tidak bergantung pada orang lain ketika Anda sudah tua. Itu adalah tujuan kami yang utama. Karena itu, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai karena 6 pilar ini dapat mengubah cara Anda melihat masa depan dan siapa yang benar-benar dapat Anda andalkan. Baiklah, tanpa banyak percakapan lagi, mari kita langsung membahas masing-masing topik. Pilar pertama, stabilitas keuangan dan dukungan nyata yang tidak akan hilang. Banyak orang langsung berpikir tentang keluarga ketika berbicara tentang siapa yang akan selalu ada bersama kita saat kita tua. Namun, kestabilan keuangan Anda sendiri adalah yang paling setia dan tidak akan meninggalkan Anda. Mungkin tidak mungkin untuk membeli kebahagiaan dengan uang, tetapi uang bisa membeli keamanan, kebebasan, dan ketenangan pikiran. Semakin kita bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa bergantung pada keluarga untuk keuangan adalah rencana yang tidak bijak dan lebih mengarah pada risiko besar. Karena apa? Karena anak-anak Anda menjalani kehidupan mereka sendiri. Ada cicilan rumah, biaya sekolah anak-anak, dan pengeluaran lainnya yang cukup besar. Hidup penuh dengan kejutan, dan tidak semua orang selalu siap membantu. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak sayang sama kamu. Coba pikirkan kisah Pak Ridwan, seorang pria berusia 72 tahun yang percaya bahwa anak-anaknya akan membantunya ketika dia menghadapi masalah keuangan. Dia dahulu selalu membantu anak-anaknya, membayar sekolah mereka, memberikan pinjaman saat mereka butuh, dan selalu ada saat mereka meminta bantuan. Namun, hidup kadang-kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ridwan meminta bantuan anak-anaknya saat dia menghadapi masalah medis serius, dan tabungannya habis untuk biaya pengobatan. Mereka tidak hanya tidak peduli, tetapi juga menghadapi kesulitan. Mereka memiliki cicilan rumah, kebutuhan anak-anak mereka, dan tagihan yang tidak dapat ditunda. Dalam hal keuangan, Ridwan akhirnya menyadari bahwa bergantung pada orang lain adalah kesalahan besar. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk memiliki stabilitas finansial, tidak perlu menjadi miliarder. Yang penting adalah kita siap. Ada dana darurat untuk situasi yang tidak terduga. Pastikan Anda memiliki sumber pendapatan tetap, seperti dana pensiun atau investasi yang dapat memberikan pemasukan tetap. Kurangi utang yang tidak perlu agar kita tidak terbebani dengan cicilan ketika kita sudah tua. Karena kita memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami kesulitan finansial. Jika kita memiliki pemahaman yang baik tentang uang, penting bagi kita untuk belajar mengelola keuangan dengan bijak. Kebebasan keuangan adalah sahabat baik yang selalu ada. Dia tidak akan meninggalkan Anda, tidak akan tiba-tiba sibuk sendiri, dan dia pasti dapat memberikan kenyamanan kepada Anda saat Anda semakin tua. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, jaga kestabilan keuangan Anda jika Anda ingin hidup nyaman dan tidak khawatir di usia senja. Pilar kedua, kesehatan tubuhmu, teman setia atau musuh terbesarmu. Coba pikirkan, apa yang paling penting jika Anda sudah tua nanti? Biaya, kerabat, rumah berkelas. Jika tubuh Anda tidak memberikan dukungan, tidak ada artinya semua itu. Setelah usia 60 tahun, kesehatan menjadi musuh atau bahkan hambatan terbesar yang dapat membuat hidup penuh dengan tantangan. Tidak ada gunanya memiliki uang segunung jika Anda harus pergi ke rumah sakit setiap hari. Tidak ada gunanya memiliki anak yang disayangi jika orang tuanya sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Yang paling penting, tidak ada yang bisa menggantikan peran Anda dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Coba bayangkan jika Anda dan anak-anak Anda tidak bisa berolahraga bersama. Atas namamu, temanmu tidak dapat mengonsumsi makanan yang sehat,
Jika Anda tidak peduli dengan tubuh Anda sendiri, bahkan dokter terbaik pun tidak dapat menghentikan penuaan. Kita ambil contoh Pak Karyo, pria berusia 68 tahun yang sangat aktif saat masih muda. Dia aktif dan suka bersepeda, dan dia jarang sakit. Apa yang terjadi setelah pensiun? Mereka mulai malas-malasan, makan sembarangan, dan melewatkan aktivitas fisik. Awalnya sih nggak terasa, tapi lama-lama, dengan energi yang semakin berkurang, jalan kaki menjadi sangat lelah. Tugas sehari-hari yang dulunya mudah sekarang menjadi tantangan. Sebenarnya, anak-anaknya masih sayang dan sering berkunjung. Mereka tidak dapat tetap ada sepanjang hari. Sampai akhirnya Karyo sadar. Dia harus mulai mengawasi kesehatannya lagi jika dia ingin tetap mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Sekarang, bukan besok atau minggu depan, tetapi sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak perlu berolahraga seperti atlet, tetapi usaha kecil yang dilakukan secara teratur dapat berdampak besar. Jalanlah setidaknya 30 menit setiap hari. Makan makanan yang memberikan energi, bukan makanan yang membuat Anda berat dan lelah. Jangan abaikan rasa sakit kecil yang tidak kunjung hilang dan selalu periksa kesehatan Anda. Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda mulai merasa lelah secara teratur, sakit, atau malas bergerak. Jangan biarkan semuanya terlambat, karena pada akhirnya, sistem pendukung terkuatmu adalah tubuhmu sendiri, bukan anak-anak atau teman. Semakin banyak perawatan yang Anda berikan saat ini, semakin kecil kemungkinan Anda harus bergantung pada orang lain di masa depan. Jika Anda terus membaca sampai sini, dan setuju bahwa kesehatan adalah kunci untuk kebebasan di masa tua, silakan beri komentar pada angka 2 di bawah ini. Untuk tetap terhubung dengan informasi penting lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Lanjutkan ke pilar ketiga. Ringkasan sosial adalah pilar ketiga. Siapa yang akan menemani Anda ketika Anda sudah tua? Mengisolasi diri adalah salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat mereka tua. Pada awalnya, mungkin tidak terasa. Teman-teman mulai pindah, menyibukkan diri dengan tugas mereka sendiri, dan beberapa bahkan berpulang. Tidak disadari, lingkaran sosial semakin mengecil, dan secara tidak sengaja, hari-harimu menjadi sepi. Masalahnya adalah kesepian tidak hanya berdampak pada perasaan Anda, tetapi juga pada kesehatan Anda. Setelah usia 60 tahun, kesepian dapat menyebabkan penurunan daya ingat, penurunan sistem kekebalan, dan bahkan penurunan usia. Mungkin Anda menganggapnya tidak masalah karena masih ada keluarga. Namun, benar-benar yakin bahwa Anda akan bergantung sepenuhnya pada anak-anak. Jangan salah, mereka benar-benar sayang padamu. Namun, dalam kenyataannya, mereka memiliki pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu. Mereka memiliki keluarga yang membutuhkan perhatian. Mereka tidak bisa bersama setiap saat. Bukan karena mereka tidak peduli. Sebaliknya, kehidupan mereka tetap berjalan. Kita menggunakan cerita Bu Markona sebagai ilustrasi. Wanita itu, yang berusia 73 tahun, selalu bergantung pada keluarganya untuk menemaninya. Dia sangat mencintai 2 anaknya. Pada awalnya, mereka sering datang, berbicara dengan satu sama lain, dan mengajak jalan-jalan. Namun, telepon semakin jarang berdering. Jalan-jalan harus dikurangi. Akhir pekan sekarang lebih sering kosong daripada sebelumnya. Markona mulai bosan dan bosan menunggu telepon yang tidak selalu datang. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa menunggu tidak akan menyembuhkan kesepian. Oleh karena itu, dia mulai melakukan perubahan. Menghubungi teman lama yang sering bertemu. Cari teman baru dengan bergabung dengan komunitas lokal. Untuk tetap aktif dan berkenalan dengan orang baru. Pergi ke kelas seni dan atletik. Hasilnya, hidupnya menjadi lebih hidup. Dia tidak lagi bergantung pada keluarganya untuk merasa dekat. Memiliki lingkaran sosial yang lebih luas membantunya menjadi lebih bahagia. Kemewahan bukanlah alasan untuk keluar dari lingkungan sosial. Rasa memiliki yang tak ternilai dapat diberikan oleh komunitas, persahabatan, atau bahkan sekadar berbicara dengan tetangga dengan tenang. Coba bayangkan jika Anda memiliki komunitas hobi atau grup arisan yang selalu menghidupkan. Teman-teman dari usia yang sama yang bisa mendengarkan keluh kesah Anda dan bisa diajak berbicara. Kegiatan rutin yang membantu Anda tetap aktif dan memiliki tujuan untuk dilakukan setiap hari. Pada akhirnya, memiliki orang-orang di sekitar Anda bukan hanya tentang menjadi teman, tetapi juga tentang memiliki sistem yang membantu Anda menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Oleh karena itu, coba pikirkan hal itu sekarang. Siapa dalam hidupmu yang benar-benar membuatmu bahagia? Ini saatnya untuk menjadi lebih besar jika Anda merasa lingkaran sosial Anda semakin kecil. Jika Anda setuju bahwa komunitas dan persahabatan penting untuk kebahagiaan di usia lanjut, beritahu saya tentang angka 3 di bawah. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Kami sekarang beralih ke pilar keempat.
Tetaplah di tempat ini. Pilar nomor 4. Rasa motivasi. Apa arti hidupmu? Satu hal yang sering diabaikan saat kita menjadi lebih tua adalah usia kita. Rasa motivasi. Hidup banyak orang mulai berubah secara signifikan setelah 60 tahun. Di masa lalu, Anda mungkin sibuk bekerja, mengurus anak, atau melakukan pekerjaan yang membuat Anda merasa dibutuhkan. Tapi ketika Anda pensiun dan anak-anak Anda sudah mandiri, kehidupan Anda tiba-tiba terasa kosong. Pada awalnya, itu mungkin terlihat menyenangkan, bebas dari rutinitas, tidak ada deadline, dan dapat santai sepuasnya. Namun, kecemasan mulai muncul setelah beberapa bulan. Bangun pagi-pagi, saya tidak tahu mau ngapain. Apakah saya masih bermanfaat? Waktu berjalan lambat dan perasaan muncul. Masalahnya adalah orang-orang yang dekat dengan Anda tidak dapat memberi Anda tujuan hidup. Itu sesuatu yang harus Anda cari sendiri. Kamu butuh alasan untuk bangun pagi dan memulai hari dengan semangat. Lihatlah cerita Pak Johan, seorang insinyur berusia 70 tahun yang baru pensiun. Pada awalnya, dia merasa senang bisa akhirnya bersantai. Anda dapat tidur sesuka hati karena Anda tidak perlu khawatir tentang beban pekerjaan. Tapi setelah beberapa bulan, hari-harinya mulai terasa seperti tidak ada apa-apa. Dia menjadi mudah bosan dan menganggap dirinya tidak berguna. Anak-anaknya kadang-kadang mengunjungi, tetapi mereka hidup sendiri. Johan tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia membutuhkan sesuatu yang akan membuat hidupnya bermakna lagi. Dia kemudian berpartisipasi sebagai sukarelawan di sekolah lokal dan mengajarkan anak-anak cara membangun. Selain itu, dia tiba-tiba memiliki alasan baru untuk bangun pagi. Dia merasa lebih bersemangat, dibutuhkan, dan dihargai. Hidupnya lebih dari sekadar menunggu hari berlalu. Tujuan hidup tidak selalu harus besar. Yang paling penting, itu berarti Anda tidak perlu memberi kontribusi jika itu bukan minat Anda. Hal-hal sederhana yang membuat Anda bahagia bisa menjadi tujuan hidup Anda. Mempelajari keterampilan baru, seperti bermain musik, berkebun, atau melukis. Menjadi mentor untuk orang lain, berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda. Perjalanan hidup Anda harus diceritakan dalam buku atau jurnal. Bepergian dan lihat tempat baru. Menetapkan sekecil apapun target pribadi akan membuat Anda merasa lebih baik. Oleh karena itu, jika Anda merasa bahwa hari-hari terbaik Anda sudah berlalu, coba ubah cara Anda berpikir. Setelah usia 60 tahun, hidup tidak berhenti, tetapi justru berkembang. Jika Anda berusaha menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari Anda akan lebih sedikit merasa kesepian atau bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya, dukungan paling kuat yang dapat Anda miliki bukanlah orang lain yang mendukung Anda, tetapi semangat yang ada dalam diri Anda yang mendorong Anda untuk maju. Jika Anda setuju bahwa memiliki tujuan hidup adalah penting, beritahu kami tentang angka 4 di bawah ini. Untuk tetap terhubung dengan video inspiratif lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hidup kadang-kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Menurut pilar kelima, ketahanan emosional Anda, kekuatan terbesar Anda, tantangan tetap ada, hanya berubah bentuk, bahkan setelah usia 60 tahun. Mungkin dulu kamu sibuk dengan pekerjaan dan membesarkan anak-anak, tetapi sekarang teman-teman mulai jarang berkomunikasi. Pasangan mungkin sudah pergi, kesehatan mulai menurun, dan kadang-kadang hidup terasa lebih sepi dari sebelumnya. Kita sering berpikir bahwa jika kita memiliki keluarga yang menyayangi kita, semua akan baik-baik saja. Namun, pada kenyataannya, setiap orang memiliki hidup dan pekerjaan mereka sendiri. Anak-anak Anda mungkin mencintaimu, tetapi mereka memiliki pekerjaan, keluarga, dan tugas sendiri. Jadi kita bisa kecewa jika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan dan kestabilan emosional kita pada orang lain. Ketahanan emosional adalah seperti otot. Lebih banyak latihan, lebih kuat. Lihatlah kisah Herni, seorang wanita berusia 75 tahun, tentang kehilangan suaminya setelah 40 tahun menikah. Pada awalnya, dia bergantung pada anak-anaknya untuk mendapatkan dukungan emosional. Herni akhirnya menyadari bahwa mereka selalu ada untuknya. Anak-anaknya tidak selalu hadir sepanjang hari. Kesedihannya tidak dapat diperbaiki oleh orang lain. Dia tidak akan pernah benar-benar sembuh jika dia terus menunggu orang lain untuk mengisi kekurangannya. Apa yang dilakukan Herni? Dia mulai memperoleh kekuatan internal, bergabung dengan kelompok pendukung, berbagi cerita dengan orang-orang yang memahami perasaannya, menulis jurnal, mempraktikkan rasa syukur, fokus pada hal-hal kecil yang dia sukai dalam hidup, dan berbagi cerita dengan orang-orang yang memahami perasaannya. Dia menjadi lebih kuat secara emosional, lebih mandiri, dan lebih bahagia sebagai hasilnya, bukan karena dia menghibur orang lain, tetapi karena dia menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu,
Itu tentang mengetahui cara untuk bangkit lagi. Ketahanan emosional bukan berarti menahan semua perasaan Anda dan berpura-pura tidak ada apa-apa. Izinkan dirimu merasakan kesedihan, tetapi jangan tenggelam dalamnya. Cari cara sehat untuk melepaskan perasaan Anda. Menulis, meditasi, terapi, atau sekadar berbicara dengan teman. Jangan biarkan perasaan negatif mengatur hidup Anda. Setiap badai pasti akan berlalu dan Anda selalu dapat bangkit lagi. Dirimu sendirilah yang akan selalu bersamamu dari awal sampai akhir. Ketahanan emosional menurunkan risiko kesepian dan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Selain itu, itulah kebebasan yang sebenarnya. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Setelah usia 60 tahun, perubahan datang dari segala arah. Orang-orang yang dekat dengan Anda mungkin pergi. Rutinitas yang dulunya nyaman mulai berubah dan apa yang dulunya terasa akrab bisa tiba-tiba terasa asing. Namun, ini adalah titik penting. Mereka yang menolak perubahan, tetapi mampu menyesuaikan diri, adalah mereka yang dapat bertahan dan bahagia. Banyak orang berpikir bahwa karena mereka sudah tua, itu cukup. Namun, cara berpikir seperti ini dapat menghambat kebahagiaan dan kemajuan kita sendiri. Coba lihat kisah Pak Effendi, pria berusia 78 tahun yang selalu bergantung pada komunikasi langsung untuk tetap dekat dengan teman-temannya. Namun, banyak dari mereka pindah atau meninggal dunia seiring waktu. Pada awalnya, Effendi merasa kehilangan dan berpikir bahwa ini mungkin kebiasaan orang tua. Namun, dia tidak ingin terjebak dalam kesepian. Dia menemukan cara untuk menggunakan panggilan video untuk berbicara dengan keluarga yang jauh. Dia selalu menyukai grup diskusi sejarah online yang dia ikuti. Dia juga menemukan teman baru dari seluruh dunia tanpa diduga. Apa hasilnya? Effendi tetap hidup, terhubung, dan aktif. Mereka yang mampu menyesuaikan diri menang. Mereka yang memiliki segalanya bukan orang yang tetap berkembang di usia lanjut. Namun, mereka yang tidak bersemangat mengikuti metode lama. Tetap tertarik dan tertarik untuk belajar hal baru. Ketika situasi berubah, siap untuk mencari solusi. Misalnya, jika teman lama Anda mulai menjauh, Anda harus mencari komunitas baru yang lebih cocok dengan minat Anda. Sesuaikan gaya hidup Anda untuk tetap menikmati hidup jika kesehatan Anda mulai berubah. Jangan takut untuk belajar pelan-pelan jika teknologi terlihat sulit. Ini dapat membantu Anda tetap terhubung dengan orang-orang yang Anda sayangi. Kemampuan untuk beradaptasi adalah penting untuk bertahan dan tetap hidup dengan semangat apapun tantangan yang datang. Hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan saat kita menerima perubahan. Kita tidak akan kehilangan, tetapi akan berkembang dan menemukan hal-hal baru yang berharga. Jika Anda setuju bahwa beradaptasi adalah kunci untuk hidup bahagia, beri komentar pada angka 6 di bawah ini. Menjadi lebih dari 60 tahun bukan hanya tentang bertambah tua, itu adalah bagian baru dalam hidup yang penuh dengan pelajaran, tantangan, dan peluang. Selain itu, meskipun keluarga selalu memiliki tempat yang istimewa di hati kita, sebenarnya dukungan terbaik yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Keuangan yang stabil, kesehatan yang terjaga, lingkaran sosial yang kuat, tujuan hidup yang kuat, ketahanan emosional, dan kemampuan untuk beradaptasi. Hidup Anda akan penuh makna, terarah, dan memuaskan jika Anda memiliki keenam pilar ini. Anda tidak akan merasa sendirian atau kehilangan kepercayaan diri. Stabilitas hidup sebenarnya berarti tahu bahwa kita siap menghadapi tantangan daripada berharap orang lain selalu ada untuk kita. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir video. Saya ingin tahu pelajaran apa yang paling menarik bagi Anda dari video ini. Komentar di bagian berikut. Jangan lupa untuk berkomentar, berlangganan, dan menyalakan lonceng untuk tetap terhubung dengan video inspiratif lainnya jika Anda menyukai konten ini. Bertemu lagi di video berikutnya.